Indonesia beruntung karena membeli 48 unit jet tempur Kaan dari Turki. Jet ini sedang dikembangkan dengan teknologi generasi ke-6, artinya memiliki kemampuan tempur udara yang sangat canggih, seperti kecerdasan buatan, kemampuan siluman, dan sistem tempur tanpa awak. Selain itu, perusahaan Turki mulai mengintegrasikan visi tempur udara generasi ke-6 yang menunjukkan bahwa kerjasama ini menempatkan Indonesia di jalur modernisasi militer yang setara dengan negara-negara maju. Para pencinta aviasi dan teknologi militer, siap-siap terkesima. Baru-baru ini, raksasa teknologi pertahanan Turki, Aselsan, bikin gebrakan yang bikin dunia penerbangan heboh. Mereka nggak cuma pamer pesawat, mereka memperlihatkan gambaran masa depan peperangan udara generasi ke-6 yang terasa seperti keluar dari film fiksi ilmiah. Dan bintang utamanya, si jet tempur Kaan, calon Raja Langit yang bukan cuma kebanggaan Turki, tapi juga bakal jadi andalan baru Indonesia di masa depan. Nah, dalam presentasi itu, Aselsan nggak main-main. Mereka bikin sesi pengarahan teknis, ketemu langsung sama CEO-nya, dan kasih tur eksklusif ke fasilitas utama mereka. Jadi, ini bukan cuma pameran brosur doang, tapi bener-bener mereka tunjukin, nih, beginilah kami menyiapkan masa depan. Aselsan menegaskan bahwa sejak dari awal, Kaan udah dirancang bukan cuma untuk terbang cepat, tapi untuk jadi pusat koordinasi udara yang bisa kerja bareng sama pesawat tanpa awak alias drone. Ini nih yang mereka sebut man-machine teaming atau kerjasama antara manusia dan mesin. Jadi nanti pilot di Kaan itu ibarat komandan udara, sementara drone-drone seperti ANK-3 dan Kizilelma jadi pasukannya di langit. Bayangin aja, Kaan ini kayak komandan skuadron digital. Dia bukan cuma tempur sendirian, tapi bisa kasih perintah ke beberapa drone sekaligus. Kamu intai ke utara, kamu serang target di timur, kamu jagain radar di barat. Semua dikendalikan lewat sistem komunikasi super canggih buatan Aselsan yang namanya IVDL, Indigenous Flight Data Link. Nah, IVDL ini luar biasa. Kalau sistem komunikasi biasa itu kayak telepon, IVDL ini kayak telepati militer. Dia bisa nyambungin Kaan sama drone-drone siluman tadi dengan mode komunikasi yang sangat sulit dideteksi musuh. Jadi mereka bisa ngobrol di udara tanpa ketahuan, kayak bisik-bisik strategis di tengah peperangan. Nah, yang keren lagi, konsep ini menandai perubahan besar dalam cara perang udara modern. Kalau dulu, semua berpusat di platform, artinya siapa punya pesawat paling kuat, dialah yang unggul. Sekarang berubah, fokusnya bukan lagi siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling terkoneksi. Aselsan bilang, kita nggak lagi bikin pesawat, kita bikin jaringan di langit. Nah loh, mereka bilang jadi perang modern itu bukan cuma soal dogfight, tapi juga soal siapa yang paling pintar mengorkestrasi sistemnya. Nah, sekarang kita bahas pasukan pendukungnya. Dua nama besar muncul, ANK-3 dan Kizilelma. Kalau diibaratkan, nih ANK-3 itu kayak mata-mata udara. Bentuknya siluman, gerakannya tenang, tapi bisa mengintai dan menyerang dari jauh tanpa ketahuan. Sedangkan Kizilelma, nah ini kayak asisten pribadi Kaan yang agak hiperaktif. Cepat, agresif, dan bisa jadi wingman setia di setiap misi udara. Jadi, nanti ketika Kaan terbang, dia nggak sendirian. Di sekelilingnya ada Kizilelma dan ANK-3 yang siap bantu dari berbagai arah. Mereka bekerja dalam koordinasi yang rapat banget, saling bagi data, saling melindungi, bahkan bisa menyerang bersamaan. Dan ini semua disatukan oleh otak elektronik super kompleks buatan Aselsan. Mereka sebut beberapa komponennya, Tulgar, Tuigun, dan sistem penargetan elektrooptik canggih yang bisa nyari musuh bahkan di tengah badai elektronik. Tapi yang paling saya suka adalah cara Aselsan ngetes semua teknologi itu. Mereka nggak langsung, ayo uji terbang, siapa tahu berhasil. Oh tidak, mereka punya laboratorium simulasi yang sangat realistis. Jadi semua sensor, sistem komunikasi, bahkan radar diuji dulu dalam lingkungan buatan. Tujuannya supaya waktu pesawat beneran diterbangin, udah nggak ada kejutan-kejutan konyol kayak, loh kok layarnya mati? Atau kenapa drone-nya malah muter sendiri?
Nah, berkat itu, mereka bisa mempercepat produksi, memperpendek waktu umpan balik, dan meminimalkan risiko program. Jadi, Kaan bisa berkembang lebih cepat, lebih aman, dan tentu saja lebih mematikan. Sekarang, bayangin, Kaan ini nanti bisa ngatur misi penyerangan elektronik, serangan jarak jauh, bahkan misi Suppression of Enemy Air Defense, alias menghancurkan sistem pertahanan udara musuh. Semua sambil tetap stealth, alias siluman. Dan secara strategis, sistem ini dirancang untuk memperkuat kemandirian militer Turki, terutama di wilayah-wilayah panas seperti Mediterania Timur, Kaukasus, dan Suriah Utara. Nah, yang bikin kita semua semangat, Indonesia juga bagian dari masa depan ini. Tapi tadi, Indonesia udah resmi tanda tangan kontrak buat beli 48 unit jet tempur Kaan. Jadi nanti sebagian dari teknologi yang kita bahas ini bakal mengudara di langit Nusantara juga. Pertama-tama soal transfer teknologi dan pelatihan. Ini bukan sekedar tanda tangan kontrak lalu pesawat dikirim. Untuk membuat Kaan benar-benar menjadi tulang punggung Angkatan Udara, diperlukan rantai pasokan, transfer know-how, dan program pelatihan intensif untuk pilot, teknisi, dan operator misi. Pilot Kaan akan dilatih bukan hanya soal manuver dan taktik udara klasik, tapi juga tentang manajemen jaringan, membaca data dari UAV, mengkoordinasikan serangan yang terdistribusi, serta bertindak cepat saat algoritma memberi rekomendasi. Jadi, seorang pilot Kaan adalah gabungan antara penerbang dan dirijen orkestra digital. Untuk teknisi, picture this. Hanggar-hanggar di Indonesia akan perlahan dipenuhi komponen elektronik Aselsan. Unit yang perlu kalibrasi presisi, lab simulasi, dan rangkaian pengujian. Indonesia mesti siapkan fasilitas uji, upgrade sistem latihan avionik, dan tenaga ahli yang paham ekologi elektronik canggih ini. Ini berarti peluang besar bagi industri lokal. Co-production, subkontraktor, dan tenaga kerja baru muncul. Secara operasional, pola penggunaan Kaan bakal berbeda tergantung misi. Untuk operasi maritim di Laut Natuna atau patroli di Selat Malaka, Kaan bisa jadi pusat komando udara yang memadukan intel drone, citra elektrooptik, dan data SIGNT untuk deteksi jauh. Untuk operasi konflik skala besar, Kaan memimpin serangan terkoordinasi, set, electronic attack, dan paket strike yang diorkestrasi dengan UCAV, Loyal Wingman. Bayangkan, beberapa target dikepung dari berbagai vektor sekaligus. Semua diatur dari dalam kokpit. Tentu, ada juga aspek logistik dan sustainment yang tak boleh diabaikan. Pesawat generasi baru berarti kebutuhan suku cadang mutakhir, akses ke pembaruan perangkat lunak, dan keamanan cyber yang ketat. Sistem jaringan seperti IVDL rentan kalau semua lapisan keamanan tidak diperkuat. Jadi tak hanya hardware, software, dan personel harus terus diperbaharui. Jadi ada dimensi pertahanan cyber dalam setiap rencana operasional Kaan. Dari sisi geopolitik, kedatangan Kaan di Indonesia bakal mengubah landscape keseimbangan regional. Negara tetangga tentu akan memperhatikan, bukan sekedar karena jumlah pesawat, tapi karena kemampuan jaringan. Kemampuan untuk mengintegrasikan drone, menyerang dari jarak jauh, dan mengeksekusi misi secara kolektif. Ini meningkatkan kebutuhan diplomasi, perjanjian penggunaan ruang udara, dan kerjasama intel. Lalu bagaimana dengan etika dan aturan pertempuran? Teknologi yang mengotomatiskan sebagian keputusan medan pertempuran menimbulkan pertanyaan. Seberapa jauh otoritas manusia tetap final? Bagaimana memastikan akuntabilitas penggunaan senjata yang dipicu hasil sensor dan algoritma? Disinilah latihan, SOP, dan kerangka hukum harus menyesuaikan lebih cepat daripada dulu. Dampak ekonomi juga nyata. Investasi pembelian 48 unit Kaan membuka pasar bagi pemasok lokal, pelatihan SDM, dan potensi re-ekspor atau kerjasama industri. Tapi ada juga risiko anggaran. Pemeliharaan dan siklus upgrade bisa mahal. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara ambisi teknis dan kelayakan anggaran jangka panjang. Dan bagi kita yang duduk di sini malam ini, para penggemar aviasi, sensasinya alami. Melihat bagaimana konsep futuristik itu bergerak dari layar presentasi, ke hanggar, lalu ke langit kita sendiri. Kita bicara tentang evolusi peran pilot, peta taktik baru, dan gimana udara jadi medan pertunjukan teknologi yang kompleks sekaligus memikat. Jadi, ketika unit-unit Kaan mulai mendarat di hanggar-hanggar Nusantara, kita tidak hanya mendapatkan jet baru, kita mendapatkan sebuah ekosistem, manusia, mesin, jaringan, aturan, dan industri yang harus bekerja sama. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe.
Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.